Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Toliu. Saya Devni Sartika Manggo. Saya Fatmati Losrika. Saya Ranita Li. Jadi kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang menyelenggarakan proyek citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya hasil pemaparan kami. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi yang akan kami sampaikan. Jadi, Project Citizen adalah salah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintah dan masyarakat sipil. Adapun beberapa langkah pembelajaran model Project Citizen ini. Pada dasarnya proyek ini pengembangan dari model pendekatan berpikir kritis atau reflektif yang kemudian dikemas dalam model project oleh John Dewey. Jadi dalam hal ini ditetapkan beberapa langkah seperti berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oleh karena itu, bahan pembelajaran bukan saja berupa fakta, data, konsep maupun teori, melainkan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk keperluan latihan, penulis akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pembelajaran, yaitu berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang memperlihatkan cara hidup yang tidak berkarakter. Contoh masalah perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, kemudian membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, serta perilaku tidak konsisten, kemudian menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya. Selanjutnya, para mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan, karena jika tidak sama halnya dengan membiarkan sesuatu yang merusak karakter pribadi maupun bangsa. Tentu saja masalah yang dipilih harus relevan dengan topik mata pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, tujuan tahap ini untuk berbagi informasi yang sudah diketahui para mahasiswa, teman-teman, dan orang lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi, dengan demikian, kelas akan memperoleh informasi yang cukup dan dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat dari beberapa permasalahan yang ada sebagai bahan kajian kelas. Nah, kemudian melakukan diskusi kelas, jadi berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Untuk melakukan kegiatan ini, jadi seluruh anggota kelas hendaknya yang pertama itu membaca dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh yang saya jelaskan tadi. Kemudian setiap kelas itu membuat kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Jadi masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan masalah yang berbeda atau satu sama lain. Kemudian masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada format identifikasi dan analisis masalah. Kemudian yang ketiga yaitu diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas. Setelah itu simpanlah hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti. Kemudian contoh-contoh masalah yang muncul merupakan realitas kehidupan di masyarakat, misalnya tindakan yang tidak bijaksana seperti kebijakan atasan yang merugikan bawahannya, kemudian tindakan yang tidak adil itu seperti tidak mengikuti aturan main dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa diberikan pekerjaan rumah agar dapat memahami masalah yang lebih mendalam lagi. Maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah di samping itu untuk membantu mempelajari lebih banyak masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, pekerjaan rumah itu berupa 3 tugas yang akan dijelaskan di bawah ini. Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan publik yang sudah dibuat untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama itu tugas wawancara. Nah, jadi setiap mahasiswa itu memilih satu masalah yang telah mereka pelajari
sebagai yang terdapat pada daftar contoh masalah yang tadi. Kemudian tugas menggunakan media cetak. Jadi mahasiswa itu diberi tugas untuk membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas tentang masalah yang sedang diteliti. Kemudian tugas untuk menggunakan radio atau TV. Jadi para mahasiswa juga diminta untuk menonton TV dan mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang sedang diteliti, serta kebijakan apa yang harus dibuat untuk menanganinya. Nah, kegiatan pada langkah pertama ini memberikan banyak pengalaman belajar kepada mahasiswa agar diantaranya dapat mengasah kepekaan terhadap persoalan di lingkungannya. Hal ini tumbuh berkat belajar berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pengalaman belajar lain yang tumbuh adalah meningkatkan rasa ingin tahu. Kemudian langkah kedua yaitu memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Hendaknya kelas itu mendiskusikan semua informasi yang telah dapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Nah, jika para mahasiswa sudah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Nah, tujuan pada tahap 2 ini agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Nah, apabila sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup digunakan dalam mengambil keputusan, kemudian maka pemilihan masalah akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan. Kemudian keputusan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Nah, jika cara musyawarah ini belum berhasil mencapai kata sepakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak atau melakukan voting. Jadi proses pengambilan suara terbanyak dapat dilakukan melakukan 2 tahap. Yaitu tahap pertama sebagai mahasiswa memilih 3 masalah yang mereka anggap itu paling penting untuk dijadikan kajian kelas. Tapi ini dilakukan dengan cara pemilihan terbuka. Misalnya setiap mahasiswa memberi tanda pada daftar masalah yang sudah ditulis di papan tulis kelas. Nah, tahap kedua yaitu setiap mahasiswa itu memilih satu masalah yang dinilai paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas dari 3 pilihan yang tersedia. Pemilihan tahap 2 ini dapat dilakukan dengan secara tertutup. Misalnya setiap para mahasiswa kemudian dilipat dan diberikan kepada dosen. Jadi pemilihan tahap pertama berhasil memilih 3 masalah yang dinilai paling penting oleh para mahasiswa. Sehubung kelas harus menetapkan hanya satu masalah yang untuk dijadikan bahan kajian, maka harus dilakukan pemilihan tahap kedua, yaitu maka pemilihan tahap kedua ini berhasil, maka masalah sebagai bahan kajian kelas. Misalnya, contohnya itu seperti bagaimana upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih sehingga memperoleh suara terbanyak. Contohnya itu dapat memperoleh suara terbanyak. Nah, kemudian panitia menetapkan masalah tersebut sebagai bahan untuk kajian kelas. Nah, tentu saja semua peserta anggota kelas harus mendukung keputusan ini walau pada mulanya mempunyai pilihan yang lain. Pengalaman belajar yang lain dipelajari pada kegiatan tahap 2 ini adalah sikap tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama. Nah, sikap ini lahir setelah para mahasiswa secara sungguh-sungguh melaksanakan proses pemilihan yang menghasilkan satu keputusan. Kemudian siapa yang harus melaksanakan keputusan ini adalah seluruh anggota kelas, bukan hanya kelompok yang pengusul. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas. Aktivitas kelas mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Sebelum terjun ke lapangan, terlebih dahulu, kelas harus mengidentifikasi sumber-sumber informasi apa saja yang dapat dikunjungi. Berikutnya adalah daftar sejumlah sumber informasi yang dapat dikunjungi. Pertama, baca dan diskusikanlah daftar tersebut.
tentukan sumber-sumber manakah yang akan dihubungi, kemudian bentuklah beberapa tim peneliti. Setiap tim peneliti harus mengumpulkan informasi dari beberapa sumber. Dalam mengumpulkan informasi, tim peneliti dapat dibantu beberapa orang sukarelawan, misalnya orang tua, mahasiswa, atau alumni. Contoh-contoh sumber informasi yaitu yang pertama ada perpustakaan, perpustakaan perguruan tinggi, umum, dan perpustakaan daerah. Menyediakan buku-buku yang membahas masalah sosial, politik, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada kantor penerbit surat kabar. Dan yang ketiga, biro clipping. Di beberapa tempat, terutama di kota besar, terdapat kelompok kreatif yang bekerja mengumpulkan informasi. Dan yang ada profesor dan pakar perguruan tinggi. Ada kepolisian, organisasi masyarakat, kantor legislatif dan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, jaringan informasi elektronik. Selanjutnya ada panduan untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. Pertama, kunjungi perpustakaan, kantor-kantor pemerintah atau swasta, dan tempat-tempat yang dianggap untuk mendapatkan informasi. Ada tentang masalah yang dikaji oleh kelas secara perorangan atau 2 orang dalam satu kelompok. Dapatkan informasi melalui telepon agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan. Tugas menelponi hanya boleh dilakukan oleh 1 orang saja. Oleh karena itu, harus diingat bahwa tim peneliti yang bertugas mencari informasi melalui telepon harus dapat mencatat secara jelas semua informasi yang diperoleh selama wawancara telepon. Surat boleh ditulis oleh 1 orang atau lebih tim peneliti. Berikutnya ada pekerjaan rumah meneliti masalah yang muncul dalam masyarakat. Setelah memutuskan sumber-sumber informasi yang akan digunakan, kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok peneliti. Masing-masing kelompok peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang beragam. Apabila terpilih menjadi anggota tim peneliti yang bertugas untuk menghubungi salah satu sumber informasi, mulailah dengan memperkenalkan diri sendiri, kemudian jelaskan tujuan atau alasan mengapa tim peneliti menghubunginya. Langkah 4, mengembangkan portofolio kelas. Untuk memasuki tahap ini, tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Kemudian, spesifikasi portofolio. Karya dari keempat kelompok ini akan ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Portofolio tersebut akan terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian tayang. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagian dokumentasi. Bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang terdokumentasi paling baik yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan pada bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Kemudian ada tugas kelompok portofolio. Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok portofolio. Yang pertama, kelompok portofolio 1 menjelaskan masalah, kelompok portofolio 2 menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah, kelompok portofolio 3 mengembangkan kebijakan publik di kelas, kelompok portofolio 4 mengembangkan suatu rencana tindakan. Kemudian kriteria penilaian. Kriteria penilaian portofolio. Pada uraian di bawah nanti, para mahasiswa akan menemukan checklist kriteria portofolio yang akan membantu mengembangkan portofolio terbaik.
Gunakanlah checklist ini sebagai panduan pada saat mengembangkan portofolio kelas. Jika portofolio kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi dengan kelas-kelas yang lain, maka para juri akan menilai portofolio kelas berdasarkan checklist kriteria portofolio yang telah dipelajari. Kemudian beberapa petunjuk bagi kelompok portofolio. Beberapa petunjuk di bawah ini memuat cakupan-cakupan tugas kelompok secara lebih terperinci. Meskipun masing-masing kelompok sudah memiliki tugas-tugasnya, tetapi komunikasi antar kelompok harus tetap dijalin untuk saling berbagi ide dan informasi. Masing-masing kelompok hendaknya bekerja sama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan apa saja yang akan dimasukkan dalam bagian tayangan dan bagian dokumentasi portofolio. Kemudian checklist kriteria portofolio, yaitu terdiri dari kelengkapan, kejelasan, informasi, hal-hal yang mendukung, grafis, dokumentasi, konstitusionalitas. Kemudian kriteria keseluruhan portofolio, yang pertama persuasif, kegunaan, koordinasi, dan yang terakhir itu refleksi. Selanjutnya langkah kelima itu dia menyajikan portofolio. Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaan di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Selama presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang tepat. Gunakanlah paduan seperti yang pertama, itu presentasi awal. Presentasi awal akan berlangsung pada 4 menit pertama. Pada 4 menit pertama ini, kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio. Yang kedua, ada forum tanya jawab. 6 menit berikutnya akan menjadi forum tanya jawab, di mana dewan juri akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio kelas. Kemungkinan para juri akan meminta untuk yang pertama itu dia menjelaskan lebih lanjut atau mengklasifikasikan pokok-pokok utama yang telah mahasiswa kerjakan. Yang kedua, dia memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok-pokok utama yang telah mahasiswa selesaikan. Yang ketiga, itu dia mempertahankan beberapa pernyataan dan atau langkah yang telah mahasiswa ambil. Yang keempat itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah mahasiswa pelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas. Masalah-masalah apa yang telah mahasiswa hadapi, hal-hal terpenting apa yang mahasiswa pelajari dalam melakukan peneliti masalah kemasyarakatan. Yang ketiga itu dia ada persiapan presentasi. Para mahasiswa boleh meminta bantuan orang tua atau anggota masyarakat lainnya untuk memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum, supaya dapat melatih bagaimana cara melakukan presentasi kelompok. Akan sangat membantu jika para mahasiswa bisa meminta bantuan dari pejabat pemerintah setempat, misalnya ketua RT atau RW, anggota-anggota organisasi kemasyarakatan, misalnya ibu-ibu PKK. Orang taruna atau anggota LSM lain yang memiliki program kegiatan kewarganegaraan. Yang keempat ada panduan. Libatkanlah semua anggota kelompok agar ikut serta berpartisipasi baik dalam saat presentasi awal maupun saat forum tanya jawab. Presentasi ini tidak boleh didominasi oleh 1 atau 2 orang mahasiswa saja, melainkan harus memperhatikan hasil belajar bersama yang telah dilakukan ketika mempersiapkan portofolio kelas. Jangan membaca portofolio kelas di hadapan para juri, melainkan cobalah untuk memiliki informasi dan argumen yang penting-penting saja, dan sajikanlah portofolio kelas dalam bentuk dialog. Masing-masing kelompok disediakan waktu 10 menit untuk mempresentasikan portofolio kelas. Selama presentasi, para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain selain bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam portofolio kelas. Yang kelima ada kriteria penilaian.
Jika kelas diikutsertakan di dalam suatu kompetisi di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan presentasi, maka presentasi itu akan dinilai oleh dewan juri. Dosen pembimbing akan menjelaskan kriteria apa yang akan digunakan dewan juri dalam menilai presentasi portofolio kelas. Pada langkah kelima ini, para mahasiswa belajar mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan orang lain untuk meminta gagasan-gagasan tersebut. Yang terakhir itu langkah ke-6, merefleksikan pengalaman belajar. Merefleksikan pengalaman belajar atau segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksikan pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki. Untuk memasuki tahap ini, para mahasiswa sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini di dalam bagian dokumentasi. Akan lebih baik lagi jika bagian refleksi pengalaman belajar ini dibuat sesuai presentasi portofolio di hadapan teman-teman sekelas, dosen-dosen, dewan juri, pegawai pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Dan yang terakhir itu ada simpulan. Yang perlu diingatkan adalah bahwa setiap kebijakan akan memerlukan revisi dan setiap waktu akan bermunculan masalah-masalah baru yang ada dalam masyarakat, yang tentunya akan memerlukan kebijakan baru, membantu membuat kebijakan publik dan ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan merupakan tanggung jawab warga negara seumur hidup dalam pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya yang terakhir itu ada panduan. Para mahasiswa boleh menggunakan panduan seperti untuk merefleksikan pengalaman belajar. Yang pertama itu, apa yang bisa saya pelajari dari hasil kebijakan publik yang saya buat bersama teman-teman sekelas. Yang kedua, apa yang dapat kami pelajari dari kebijakan publik kami kembangkan dalam sebuah portofolio. Yang ketiga itu, keterampilan apa yang dapat saya pelajari dan saya tingkatkan melalui kegiatan portofolio ini. Yang keempat, keterampilan apa yang dapat kami pelajari dan kami tingkatkan melalui kegiatan portofolio ini. Yang kelima, apa keuntungan melakukan suatu kegiatan bersama-sama dalam satu tim. Yang keenam, kegiatan apa yang telah saya laksanakan dengan baik. Yang ketujuh, kegiatan apa yang telah kami laksanakan dengan baik. Yang kedelapan, bagaimana cara saya untuk meningkatkan keterampilan memecahkan suatu permasalahan. Yang kesembilan, bagaimana cara kami untuk meningkatkan keterampilan memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir itu yang ke-10, cara apa yang akan kami sekelas pakai jika nantinya kami akan mengembangkan portofolio mengenai kebijakan publik yang lain. Masih sama dengan cara yang pernah dipakai atau akan berbeda? Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.